Amin. Yang banyak duit. Kita kayaknya hidup tuh harus milih antara setia atau kaya. Bisa nggak dua-duanya? Karena biasanya setia nggak kaya, kaya nggak setia. Boleh nggak mau semuanya? Ganteng, setia, kaya, wangi, bersih, berondong. Boleh nggak? Nggak ada ya. Ganteng, setia, kaya, bersih, wangi, berondong, pengertian, perhatian, sayang sama aku, cinta sama aku, bertanggung jawab, cinta sama aku. Kalau bisa milih sih yang hidup apa adanya. Hidup apa adanya. Kenapa aku nggak tertarik ya menjalin hubungan kalau hidup apa adanya? Mendingan aku sendiri. Karena menurut aku, kalau hidup apa adanya ya aku mending sendiri. Kan aku sendiri ini apa adanya. Kalau punya pasangan aku nggak mau apa adanya. Kalau punya pasangan aku ada apanya. Contoh, kenapa aku bilang ada apanya ya? Aku kasih tahu nih ada apanya. Anggap aja pasangan kita bukan orang kaya, ya kan? Dia orang sederhana biasa aja. Pasti ada apanya tetap. Apa itu? Aku tetap berharap dia menjadi seseorang yang setia, yang benar-benar bisa memperlakukan kita dengan baik, secara konsisten seumur hidup. Dari cara dia berucap, bersikap, itu pasti Kak. Jadi itu artinya di dalam hubungan itu aku tuh ada apanya. Nggak mungkin apa adanya. Kalau apa adanya ya contoh, anggap dia nggak kaya, dia sederhana, biasa saja, terus di dalam hubungan dia mulutnya kasar, dia memperlakukan kita dengan tidak baik, dia nggak tahu cara menghargai wanita. Nggak bisa Kak, aku nggak bisa yang apa adanya kayak gitu. Iya loh Kak Ferry, gini loh. Besar harapanku untuk pria-pria yang nggak kaya tuh Kak. Benar. Kenapa? Karena ibarat kita sudah menerima dia dengan apa adanya dan dia juga menerima kita apa adanya, ya kita akan usaha sebaik mungkin kan. Aku tahu sikapku kepada pria soalnya Kak. Aku tahu gimana aku ketika aku jatuh cinta. Aku tahu siapa diri aku. Aku kalau udah memilih satu, aku tahu gimana aku sepenuhnya kepada dia. Karena aku tahu karakter aku itu yang membuat aku nggak mudah untuk membuka hati lagi, untuk membuka hidup dengan berbarengan dengan orang. Karena menurut pikiranku tuh gini Kak, ketika kita sudah memilih satu, artinya kita tuh mempercayakan penuh. Aku tuh gak bisa setengah-setengah orangnya, gak bisa. Jangan paksa aku untuk seperti wanita lain yang mereka mengajarkan aku untuk separuh-paruh gitu. Katanya jangan beri kepercayaan 100% lah, jangan beri hati 100%, gak bisa. Aku bukan tipe yang orang kayak gitu. Gak bisa aku. Aku tipe orang yang full effort, full mencintai, full mengasihi, full perhatiannya, full dalam memberikan energi, waktu, tenaga, pikiran. Aku fokus. Tipe yang fokus. Jadi saat ini aku memilih sendiri, aku fokus dengan diriku sendiri. Nah nanti kalau suatu saat disuruh milih satu, aku fokus sama dia itu. Sama hubungan kami misalnya kita. Intinya nggak bisa kalau disuruh separuh. Nggak akan bisa. Sampai kapanpun karakter nggak akan berubah Kak. Bagaimana mungkin aku disuruh setengah-setengah? Nggak bisa. Berarti yang beriman apa adanya. Kalau dibilang yang beriman, aku dulu milih sudah yang rajin ibadah Kak. Rajin banget lagi ibadahnya. Kalau miskin ya mendingan gak usah menjalin hubungan Kak. Kenapa? Miskin sama sederhana beda ya. Kalau miskin artinya bahkan kakak untuk diri sendiri aja susah. Bagaimana mungkin kakak mengajak orang lain susah?
Kakak paham gak sih maksudnya? Perbedaan antara hidup sederhana dengan miskin. Kalau miskin itu artinya kekurangan. Kalau kakak sebagai pria bahkan merasa diri sendiri aja kurang, jangan sampai kakak mau berbagi. Logikanya gini kak, dalam hidup pikiran pasti kayak gini kakak ya. Aku ketika hidup sendiri, aku merasa aku layak. Hidupku yang sederhana ini apa adanya saat ini, aku gak merasa miskin. Nah, ketika kita ada orang yang masuk dalam hidup kita, artinya apa? Kita berbagi hidup dan kebahagiaan dalam hidup yang sederhana. Ngerti nggak? Kalau miskin itu beda, ini kaya, ini hidup sederhana, ini miskin. Miskin itu artinya makan susah, apa-apa semua nggak punya, masih jadi beban, banyak hutang. Astaga kak, ngerinya kak. Jangan dulu kak. Bayangin kakak sekarang masih pinjol, masih hutang, makan susah. Itu artinya kakak belum siap untuk berbagi kebahagiaan, berbagi suka duka lah ibaratnya. Memang gak selalu kebahagiaan, ada suka duka, tahu. Tapi minimal kalau hari ini kakak miskin itu mah bukan berbagi suka duka lagi, emang berbagi penderitaan. Mohon maaf nih kak, lain. Anggap kakak hari ini kakak pengangguran, banyak hutang, beban keluarga dan seluruhnya itu. Lalu kakak pengen mengambil seorang wanita. Artinya apa? Berarti kakak berniat ingin berbagi apa? Berbagi penderitaan kak. Beda kak. Bagaimana mungkin ada orang kok tega pengen berbagi penderitaannya? Karena gini loh kak, kita harus punya pikiran yang jernih ya. Kita nggak boleh menutup mata dengan keadaan kita saat ini. Kita harus melihat realitanya yang terjadi dengan diri kita pada masa ini nih. Anggap kayak hidupku yang sekarang nih kak. Nah, aku merasa seandainya ada orang masuk dalam hidupku, kenapa aku hati-hati banget? Karena menurut aku untuk mempertahankan kestabilan ini kan aku butuh usaha di dalam keseharian, dan itu bukan usaha dalam satu malam kak. Itu usaha yang terus-menerus secara konsisten yang kita lakukan, disiplin yang kita latih. Itu bukan hal yang mudah, tetapi kita bisa asalkan kita ada niat gitu. Nah, kalau kita melakukan ini dalam keadaan seperti ini, lalu kita mendapatkan partner yang dia nggak punya kesadaran untuk melakukan hal yang sama, bahkan lebih bagus, tapi kebanyakan kan yang di bawah dia malah nggak mau melakukan apa-apa. Itu jadinya artinya apa? Bukannya kita saling mau berbagi kebahagiaan, yang ada berbagi penderitaan. Bahaya kak, beneran. Beda kalau misalnya kita orangnya kuat banget nih. Mohon maaf, kita harus kasih contoh ya. Mungkin ada seorang wanita, anak orang kaya, banyak duit, tambah dia mandiri gitu kan. Udahlah dia kaya, ditambah dia mandiri. Nah mungkin menurut Kis dia nggak terlalu pusing milih jodoh. Kenapa? Kalaupun salah jodohnya dia gampang. Bisa lepas, bisa buang, bisa hilang, bisa apa. Karena bagi dia realistis saja, dia banyak duit. Nah sedangkan aku kan beda kak. Aku orang tuaku sederhana, hidup aku juga apa adanya sederhana begini. Aku bukan anak orang kaya. Jadi aku tuh nggak boleh untuk terlalu fatal dalam salah memilih pasangan. Ketika kita salah, kita akan jatuh ke jurang yang sangat dalam kak. Ini orang kaya kak, kalau dia jatuh tuh nanti dia ya kaya, terangkat lagi sama derajat kekayaan dari harta turun-temurunnya dia kan. Nah kalau kita berada di titik sederhana kak, salah kita pilih jalan ambruk tuh ke bawah, ke jurang yang sangat dalam, terhempas dan tak bisa bangkit lagi. Bayangkan kak, untuk bangkitnya tuh kita harus mendaki gunung, lewati lembah. Beda kak. Itu harus dipikirkan ya, pikir baik-baik. Ketika kita mau berangkat, pastikan mikir dulu. Kalau rasanya oke, aku siap. Nah, aku juga merasa oke, aku siap. Oke, kita siap untuk melewati gunung, melewati lembah bersama nih. Pastikan kita punya cara berpikir yang persis. Pastikan kita punya nilai hidup yang persis. Menurut Kis ya, setelah aku menjalani kehidupan begini 7 tahun lamanya kesendirian ini, aku ternyata butuh orang yang punya cara berpikir yang
persis gitu, setidaknya kurang lebih. Karena kita butuh seseorang yang punya nilai hidup dan gaya hidup yang persis sama kita. Kalau dia di atas, dia bisa ngangkat, bagus, energinya bagus, misalnya dalam segala hal, dalam cara berpikir dia lebih mengerti dalam segala hal, ya bagus, bisa mengangkat aku dalam hal berpikir atau apapun itu, bisa membuat aku ini. Minimal di dalam garis yang sama. Arti garis yang sama ini apa? Nilai hidup, gaya hidup.